Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rona Kurnia Putri SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 4 Payakumbuh. SMK Negeri 4 Payakumbuh terletak di Kecamatan Lamposi, Tigonagori, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. SMK Negeri 4 Payakumbuh merupakan SMK pusat keunggulan program pengembangan perangkat lunak dan game. Pada pertemuan kali ini, saya melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja pada PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua Universitas Negeri Jakarta dengan materi unsur-unsur dalam cerita pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rona Kurnia Putri SPD. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta. Hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023 akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja pada unit kerja saya di SMK Negeri 4 Payakumbuh, SMK Pusat Keunggulan Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ayo. Gimana kabarnya? Sehat. Sehat? Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Silahkan. Farma, kan doa ada Farma. Kita berdoa. Berdoa mulai. Mudah dengan berdoa, proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah ya, semua hadir. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur. Sebelumnya, minggu kemarin masih ingat nggak apa pelajaran kita? Sebelum kita masuk ke materi hari ini, masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Coba, siapa yang ingat materi kita minggu kemarin? Berarti perlu kita adakan ya, biar kita lebih semangat. Ikuti Ibu ya. Speaking kita hari ini ikuti Ibu. Yang pertama, Ibu bilang tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Ayo semuanya, nggak ada ya. Biar semuanya semangat, semuanya mengikuti. Yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 6. Berarti semuanya konsentrasi. Berarti tepuk kita ada berapa tadi? 5. Nah, berarti semua memang konsentrasi. Nah, kita mulai lagi ya. Karena sudah konsentrasi, kita mulai lagi. Kemarin ada yang bilang temannya tadi bahwa kemarin unsur-unsur intrinsik. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Berarti dia lupa. Pertemuan minggu yang lalu kita itu membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Nah, minggu sekarang kita akan belajar mengenai unsur-unsur dalam cerita pendek. Unsur apa sih yang ada dalam cerita pendek? Itu akan kita bahas minggu sekarang. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah kamu akan memahami nanti dan mampu nanti untuk menganalisis unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah cerita pendek maupun dalam bentuk video yang akan Ibu tampilkan.
maupun dalam bentuk teks yang akan kami baca nanti. Nah, sekarang Ananda silakan lihat video yang akan ditampilkan. Nah, sekarang nanti kita akan bahas unsur-unsur apa sih yang ada di dalamnya. Simak nanti ya, Ibu akan bacakan unsur-unsur apa yang Ananda temukan di dalamnya. Nah, sekarang unsur-unsur apa yang Ananda temukan di dalam video tersebut? Coba sebut unsurnya. Ada toko, apa lagi? Alur. Ada tema. Temanya apa tadi? Sebab apa lagi? Amanat. Amanatnya apa tuh? Apa? Berbuat baik kepada orang lain, maka kebaikan akan kembali kepada kita. Hebat tadi. Yang lain apa lagi unsurnya? Latar, bagus tadi. Yang lain? Gaya bahasa, bagus. Berarti ada yang sudah melihat materi kita sebelum kita belajar ya. Apa lagi? Apa? Sudah? Anda bagus. Yang lain? Hah? Ada lagi? Ada berapa jumlahnya semuanya? Ada? Ada 7. Bagus. Sekarang kita lihat ya. Nah, ini ada mengenai poin yang menjelaskan penjelasan mengenai unsur-unsur pembangun sebuah cerpen. Nah, di sini ada 2 unsur. Ada unsur intrinsik 1, ada unsur intrinsik. Coba, kalau unsur intrinsik itu apa? Siapa yang bisa? Coba, siapa yang bisa? Masih ingat apa enggak? Masih ingat enggak? Apa itu unsur intrinsik? Benar enggak? Ayo, siapa? Tahu enggak apa itu unsur intrinsik? Yang ibu tanya tadi unsur apa itu? Unsur intrinsik. Intrinsik itu di luar atau dalam cerpen itu sendiri? Ada di dalam cerpen. Nah, kalau unsur intrinsik ini itu unsur yang membangun cerpen itu sendiri. Dia berada di dalam cerpen itu. Seandainya unsur itu tidak lengkap, sama dengan anggota tubuh kita, berarti cerpen itu tidak bisa dikatakan sebuah cerpen karena dia tidak melengkap dengan unsur-unsurnya. Nah, kedua, unsur-unsur intrinsik. Apa itu unsur-unsur intrinsik? Unsur yang ada di luar cerpen. Nah, unsur yang ada di luar cerpen sendiri bisa jadi itu latar belakang dari pengarang itu sendiri. Nah, kita lihat ya. Apa sih yang termasuk ke dalam unsur-unsur intrinsik yang tadi sudah Ananda sebutkan, betul atau tidak? Nah, ini ya unsur-unsur intrinsik. Yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh atau penokohan, yang ketiga ada alur, yang keempat ada latar, yang kelima gaya bahasa, yang keenam sudut pandang, dan yang ketujuh amanat. Berarti berapa unsur intrinsik itu semuanya? 7. Ada 7. Bagus, berarti semuanya sudah mulai paham ya. Ada pertanyaan sampai di situ? Ada. Lanjut. Ini tema. Tema itu mewakili seluruh dari isi cerpen itu sendiri. Dia sudah tergambar dari tema itu sendiri. Nah, berikut ada tokoh. Nah, dari cerpen tadi siapa saja tokohnya?
Nah, dia yang pengantar dari cerita itu sendiri. Nah, berikut ada alur. Alur di dalam cerpen. Apa sih itu alur? Jalan cerita. Bagus lagi. Alur itu jalan cerita. Ada alur itu alur maju mundur, berarti dia mengisahkan dulu masa lalu, baru dia kembali kisahnya itu ke masa depan atau masa sekarangnya. Ada alur itu maju dari awal sampai dia berakhir cerita itu dia berjalan secara maju, tidak ada mengisahkan tentang masa lalu atau mengingat tentang cerita yang lalunya. Itu berarti alur maju, dia maju. Nah, seperti yang cerita pada video tadi, alur maju atau alur maju, alur campur. Alur maju, bagus ya, berarti paham ya. Latar, tadi latarnya di mana? Yang di mana? Di pinggir jalan, berarti latarnya tadi ada di pinggir jalan. Berarti paham ya, latar itu berarti suasana di mana cerita itu digambarkan. Berikut ada gaya bahasa. Apa sih itu gaya bahasa? Cara pengarang menguraikan dalam bentuk bahasa cerita yang biasa sampaikan. Sama dengan video tadi, gaya bahasanya bagaimana? Berarti gaya bahasa ini berarti dengan gaya bahasa yang mudah dipahami orang lain akan mudah memahami cerita itu dengan mudah juga. Jadi gaya bahasa itu tergantung dari gaya pengarang itu sendiri. Nah, berikut ada sudut pandang. Sudut pandang ini apa? Apa saja sudut pandang yang digunakan oleh pengarang? Yang paling saya gunakan dua sudut pandang orang pertama dan sudut pandang ketiga. Ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang kedua, ada sudut pandang orang ketiga. Kalau seandainya dia mengatakan aku pada ceritanya, berarti dia menggunakan sudut pandang orang pertama. Paham ya? Nah, amanat. Tadi dalam cerita tadi, bagaimana amanatnya? Belajar dari keikhlasan. Seandainya kita ikhlas membantu orang lain, maka dengan sendiri rezeki itu akan datang kepada kita. Nah, unsur intrinsik. Apa saja unsurnya? Intrinsik itu melekat dari pengarang itu sendiri. Ada unsur latar belakang dari masyarakat, ada latar belakang dari penulis, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Itu biasanya kalau latar belakang dari penulis, kalau kita lihat cerpen yang dilahirkan oleh orang yang ahli agama akan berbeda dengan cerpen yang ditulis orang yang misalnya latar belakangnya daerah orang Minangkabau. Nah, kalau dia ahli agama, kebanyakan cerpen itu akan berpengaruh ke dalam penulisannya, karena biasanya orang-orang yang ahli dengan agama itu cerpennya lebih kepada arah agama. Contohnya mana? Ayat-ayat cinta yang diciptakan oleh Habibur Rahman. Nah, ada lagi cerpen yang Anafis yang robohnya surau kami. Itu surau itu biasanya orang Minangkabau. Nah, robohnya surau kami itu berarti latar belakang penulis itu dari orang Minangkabau, maka lahirlah cerita dia berasal dari daerah Minangkabau, yang mana surau itu adalah kata yang biasa digunakan oleh orang Minangkabau. Maka dengan dia latar belakangnya orang Minang, maka lahirlah cerpen seperti itu. Nah, itu dia. Ini ada latar belakang masyarakatnya seperti tadi, latar belakang pengarang itu adalah nilai-nilai terkandung dalam cerpen, nilai-nilai yang sudah kita pelajari minggu kemarin, ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dalam cerpen itu sendiri. Nah, sampai di situ ada pertanyaan? Ada? Ada? Berarti siap untuk kita bagi kelompok ya. Kita akan bagi kelompok, silakan. Kelompoknya ada 4 kelompok ya. Ibu bagi 4 kelompok, silakan nanti duduk berdasarkan kelompoknya, karena digunakan sebuah aplikasi yang mana nanti Ibu tekan aplikasinya, berarti kamu akan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Paham ya Anda semua? Siap ya? Nah, ini dia
desa. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang membagikan sebuah catatan karya Nafis, judulnya Robbani Surah Kami. Silahkan dibaca dulu. Nanti ada penugasan kelompoknya. Kasih waktu 5 menit ya. Klik bagikan penugasannya. Sudah? Sudah? Sekarang berkelompok, silakan dikerjakan tugasnya yang dibagikan. Nanti silakan selesai itu, ada yang ragu misalnya, silakan tanya seminggu nanti. Kalau sudah selesai, ibu kasih waktu 15 menit. Kalau sudah selesai, nanti salah satu di antara satu kelompok itu akan tampil ke depan membacakan hasil dari diskusinya ya. Dan silakan diskusikan unsur-unsur yang ada dalam cerita Robbani Surah Kami karya Nafis. Kalau sudah selesai, silakan satu dari program kelompoknya untuk membacakan atau tampil ke depannya. Sudah siap? Nah, kalau sudah siap, silakan salah satu dari program kelompoknya tampil ke depan membacakan hasil diskusinya. Yang pertama sekali silakan kelompok 1. Siapa yang mewakili? Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Irlando, perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil analisis unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerita pendek. Unsur-unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema dari cerita tersebut adalah kepala keluarga yang mulai menghidupi keluarganya. Kedua, amanat. Amanat dari cerita ini adalah pertama, jangan cepat marah ketika diejek. Kedua, jangan terpesona oleh gelar dan nama besar. Yang ketiga, dan janganlah egois. Ketiga, latar. Dalam cerita ini terdapat 2 latar, yaitu latar tempat dan latar waktu. Latar tempatnya adalah latar tempatnya adalah kota dengan
surau dan sebagainya, seperti bis dan lainnya. Latar waktu yang kami temukan adalah pada bagian paragraf kedua, yaitu disebutkan pada suatu waktu kata Ajud Sidi memulai. Keempat, alur. Alur cerpen ini adalah alur mundur karena sehingga mengisahkan peristiwa yang telah berlalu. 5. Pendokohan. Tokoh-tokoh yang ada dalam cerpen ini adalah aku, Ajud Sidi, kakek, dan Haji Soleh. 6. Sudut pandang. Sudut pandang cerpen ini adalah sudut pandang orang pertama karena disebutkan tokoh yang sebagai cerita utama adalah aku. 7. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerita ini diantaranya adalah majas alegori karena dalam cerita ini bercerita menggunakan lambang, yakni tokoh Haji Saleh dan kehidupan di akhirat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuhan untuk kelompok 1. Berarti sampai ke depan ya. Berikut kita minta pada kelompok 2. Silakan salah satu dari perwakilan kelompoknya membacakan hasil diskusinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Dewi Sapitri, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan membacakan unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen robohnya Surau Kami. Yang pertama, unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Tema yang terdapat di sana adalah seorang kepala keluarga yang lalai menghidupi keluarganya. Yang kedua, amanat. Amanat pokok yang terdapat dalam cerpen ini adalah pelihara dan jagalah apa yang kau miliki, bertanggungjawablah dan kewajibanmu di dunia ini. Yang ketiga, latar. Dalam satu cerita latar dibentuk melalui segala keterangan, petunjuk, pengacuan dan yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana. Latar ini ada 3 macam, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Pada latar tempat, kami menemukan seperti kota, dekat pasar, surau, dan sebagainya. Di latar waktu, seperti yang sudah dipaparkan pada latar waktu atau contoh yang lain seperti berikut. Pada suatu waktu, kata Ajo Sidi memulai. Di akhirat puluhan Allah memaksa orang-orang yang sudah pulang. Alur cerpen ini adalah alur mundur karena ceritanya mengisahkan peristiwa yang telah berlalu, yaitu sebab kematian kakek Jared. Penyokohan. Tokoh di sini yaitu aku, Ajo Sidi, kakek, dan Haji Saleh. Pada sudut pandang, cerpen ini yaitu pengarang berperan sebagai tokoh utama atau akuan sertaan, sebab secara langsung pengarang terlibat di dalam cerita. Gaya bahasa atau majas. Majas yang digunakan dalam cerpen ini diantaranya majas alegori karena di dalam cerita ini cara berceritanya menggunakan lambang, yakni tokoh Haji Saleh dan kehidupan di akhirat. Latar ekstrinsik cerpen robohnya Surau Kami. Yang pertama, latar belakang pengarang. Pengarang bermaksud untuk mengkritik robohnya
latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ada 3 unsur intrinsik yang dapat kita lihat dari sebuah cerpen. Nah, itulah pertemuan kita hari ini. Dengan adanya cerpen ini berarti nanti dengan kita sudah belajar cerpen, anak-anak semua bisa nanti dari kehidupan kita masing-masing, dari proses hidup orang lain pun kita bisa menulis sebuah cerita. Dengan adanya kita memahami unsur-unsur ini, berarti untuk kedepannya anak-anak semua sudah bisa untuk menulis sebuah cerpen, sudah memahami konsep cerpen itu apa, unsur-unsur yang akan membangunnya. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai bagaimana langkah-langkah kita dalam menulis cerpen. Ada struktur yang akan kita memahami bagaimana langkah kita menulis sebuah cerpen untuk pertemuan minggu depan. Nah, untuk memahami sampai di mana pemahaman Anda semua, Ibu akan tampilkan sebuah Google Form yang linknya sudah Ibu kirim di grupnya masing-masing. Silahkan dilihat di sana refleksi sampai di mana pemahaman kita. Buka di refleksinya, klik sampai di mana pemahamannya. Nanti di depan akan nampak nanti berapa persen tingkat pemahaman dari materi kita hari ini. Baik ya? Sudah? Berarti keseluruhan materi kita hari ini sudah dipahami. Sudah semuanya ada 23, ada seluruhnya. Berarti keseluruhan anak-anak semua sudah paham dengan unsur-unsur yang ada di dalam teks cerpen. Nah, untuk memahami sampai di mana kemampuan materi yang dikuasai, Ibu akan tampilkan sebuah link yang mana link itu mengevaluasi kemampuannya dalam menganalisis unsur-unsur dalam sebuah cerpen. Silakan diklik link yang sudah Ibu bagikan. Silahkan dijawab soalnya sampai di mana kemampuannya dalam menganalisis atau memahami unsur-unsur intrinsik. Tadi kita refleksi, sekarang kita evaluasi ya. Sudah? Sudah ya? Berarti seluruhnya sudah ada nilainya, sudah ada yang melewati KKM, sudah sebagian dari seluruhnya kita yang ada di sini sudah memahami, sudah mampu menjawab soal mengenai unsur-unsur intrinsik dan intrinsik dalam cerpen. Nah, sampai di sini pertemuan kita mengenai unsur-unsur yang di dalam cerpen. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai langkah-langkah menulis sebuah cerpen. Nah, untuk anak-anak semua, dengan sampai di materi kita, semoga kita apa yang kita pelajari hari ini menjadikan sebuah nilai yang mana kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini pertemuan kita, semoga hari ini menjadi hari yang membahagiakan. Silakan dikasih emojinya, apa rasanya ingin belajar mengenai unsur-unsur intrinsik, bahagiakah, sedihkah, silakan diekspresikan di dirinya. Silakan Ibu lihat bagaimana, apakah